belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas buku tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 138 sampai dengan 144. Baik, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5 tampak pada gambar Siti dan teman-teman sedang bermain di taman. Ada yang sedang mengejar kupu-kupu, ada juga yang sedang bermain lompat tali. Amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak yang tampak pada gambar? Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang melompat. Ayo berlatih anak-anak. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Tentu anak-anak suka. Bagaimana gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan sesuai petunjuk gurumu. Perlu anak-anak ketahui bahwa gerakan melompat termasuk gerakan lokomotor karena berpindah tempat. Pada gambar yang pertama tampak di sini Benny sedang melompat. Di sini dimulai dari gerakan jongkok, kemudian melompat dan mendarat dengan dua kaki. Pada gambar kedua tampak di sini Edo melompat dengan startnya berdiri anak-anak, kemudian melompat dan di sini mendarat dengan satu kaki. Ayo berlatih anak-anak, amatilah kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ayo kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan satu peraturan. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Ayo berdiskusi anak-anak. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Di sini ibu sudah menuliskan kembali anak-anak, nanti anak-anak bisa menyalin. Peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebut satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga lain. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Tuliskan jawabanmu. Apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan, maka permainan tidak bisa berjalan lancar, timbul kecurangan, dan timbul perselisihan dalam permainan. Ayo berdiskusi anak-anak. Lakukan tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung.
Perlu anak-anak ketahui bahwa kegiatan tanya jawab tentang suatu hal itu disebut dengan wawancara. Orang yang bertanya disebut dengan pewawancara dan orang yang memberi jawaban itu disebut dengan narasumber. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama, anak-anak. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Ini pertanyaannya. Apa tata tertib di sekolah kita ketika jam istirahat? Jawabannya, ketika jam istirahat kita tidak boleh bermain di dalam kelas. Yang kedua, tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Pertanyaannya, di mana kita harus bermain ketika jam istirahat? Jawabannya, kita harus bermain di depan kelas atau di halaman sekolah. Yang ketiga, tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Ini apabila pernah menjawab pernah, apabila tidak pernah menjawab tidak pernah. Ini contoh pertanyaannya. Apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Jawabannya pernah. Aku pernah bermain di luar lingkungan sekolah. Bacalah kembali hasil tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Buatlah kesimpulan dari hasil tanya jawab itu. Tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam penulisan kesimpulanmu. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi satu contoh kesimpulan dari hasil tanya jawab. Ditulis dengan huruf tegak bersambung. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Kesimpulan dari hasil tanya jawab adalah kita harus mematuhi tata tertib di sekolah. Ketika jam istirahat, kita tidak boleh berada di dalam ruang kelas. Kita harus bermain di depan kelas atau di halaman sekolah. Kita tidak boleh bermain di luar lingkungan sekolah. Ayo berdiskusi anak-anak. Berdiskusilah bersama teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Baik, di sini Ibu memberi beberapa contoh hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, memetik bunga-bunga yang ada di taman sekolah. Kedua, merusak tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga, mencoret-coret meja, kursi, ataupun dinding sekolah. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Yang kelima, bermain di dalam ruang kelas ketika jam istirahat. Yang keenam, bermain permainan yang berbahaya. Dan yang ketujuh, bermain atau membeli makanan di luar lingkungan sekolah. Ayo renungkan apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah. Ketika melihat teman melanggar peraturan sekolah, saya akan menegurnya dengan bahasa yang santun dan menunjukkan aturan yang benar. Mengapa kamu melakukan hal itu? Saya melakukan hal itu agar sekolah menjadi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, tuliskan hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan di lingkungan rumahmu. Misalnya saja, membuang sampah sembarangan, meletakkan barang-barang secara sembarangan, ataupun memetik dan merusak tanaman yang ada di taman. Nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tua. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar.
Terima kasih.